Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa laksanakan pembelajaran kali ini. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Yang terhormat kepada dosen pengamat kuliah PKN, Bapak Rini Kusnandar, dan yang saya banggakan kepada teman-teman mahasiswa di jurusan Pendidikan Biologi khususnya angkatan 2020. Alhamdulillah di sini saya sebagai moderator yang akan membantu jalannya presentasi kali ini. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai ketahanan nasional. Sebelumnya, kepada penyampaian materi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Fani Regina Putri sebagai moderator dengan MPM 20212154083. Dan ada rekan saya, Resi Arisari dengan MPM 2022154 dan ada Salva Melisa 202154018 dan ada Stella Siti Delianti dengan MPM 202148085 dan ada Zulfana Nisa Syamsul Bayan dengan MPM 202154102. Sebelum itu, dari berlanjut, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, presentasi akan dimulai. Materi pertama yang akan disampaikan oleh saudari Stella. Kepada saudari Stella, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ketahanan nasional. Next, pengertian ketahanan nasional menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Suradinata. Ketahanan nasional adalah ketangguhan serta kemampuan suatu negara mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari luar dan dalam negeri. Yang kedua, Surya Hadi Projo. Ketahanan nasional terdiri atas kenyamanan nasional dan kesejahteraan nasional. Oleh karena itu, pertahanan nasional berkaitan dengan kepentingan nasional. Yang ketiga ada menurut GPHS Suryo Mataraman, ketahanan nasional mengundang lebih dari satu pengertian, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Yang keempat ada menurut Sumarno, ketahanan nasional adalah integritasnya semua aspek kehidupan dalam kehidupan suatu bangsa. Next, yang kedua ada konsepsi ketahanan nasional. Yang pertama, konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional negara Indonesia merupakan sebuah pengembangan dari kekuatan negara Indonesia melalui sistem pengelolaan negara demi terciptanya keamanan dan kesejahteraan yang berimbang dalam berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh, berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Yang kedua, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Bela negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 37 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk membela negara. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Stella. Selanjutnya, kedua yang akan disampaikan oleh Salva Melisa. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional negara Indonesia yaitu pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Asas-asas ketahanan nasional negara Indonesia dijelaskan secara terperinci, yaitu yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan kemakmuran seyogianya dapat beriringan. Keduanya merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Oleh karena itu, kesejahteraan dan keamanan menjadi tujuan utama dalam sistem tata kelola kehidupan nasional. Tanpa adanya kesejahteraan dan keamanan, sistem tata kelola kehidupan nasional tidak akan berjalan secara harmonis dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kualitas kesejahteraan dan keamanan nasional menjadi tolak ukur keberhasilan ketahanan nasional. Yang kedua, ada asas komprehensif, integral, atau menyeluruh terpadu. Sistem tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam bentuk kristalisasi rasa persatuan dan kesatuan yang selaras, serasi, dan berkesinambungan. Indikator ketahanan nasional mencakup mental ketahanan dari berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara komprehensif. Next.
Lalu ada asas mawas ke dalam dan asas mawas keluar. Mawas ke dalam merupakan sebuah konsep dari keragaman nasional yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan hakikat, sifat, dan karakter bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga akan menciptakan masyarakat Indonesia yang berkualitas dan memiliki karakter yang baik. Mawas keluar merupakan sebuah konsep dari ketahanan nasional yang bertujuan untuk berperan serta mengatasi dan mengantisipasi dampak lingkungan, strategis lingkungan, dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Dan yang keempat ada asas kekeluargaan. Dalam asas ini terkandung nilai keadilan, kearifan kebersamaan, gotong royong, serta tanggung rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perbedaan tersebut harus dikelola secara serasi dalam hubungan kemitraan agar tidak menimbulkan konflik yang bersifat saling menghancurkan. Lalu saya akan menjelaskan mengenai sifat ketahanan nasional. Sifat-sifat ketahanan nasional yaitu yang pertama adalah mandiri. Ketahanan nasional memiliki sifat mandiri dengan prinsip tidak mengalami ketergantungan dengan orang lain, tidak mudah putus asa, dan menjaga serta mengembangkan karakter sebagai warga negara yang berpijak pada identitas nasional. Karakter kepribadian bangsa Indonesia, sikap kemandirian tersebut yang akan menjadi modal awal untuk menyelenggarakan hubungan atau kerjasama dengan pihak luar tanpa mengesampingkan kepentingan bangsa dan negara. Sifat yang kedua yaitu dinamis. Ketahanan nasional bersikap fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang semakin pesat. Pada hakikatnya, segala aspek kehidupan dari masa ke masa mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, konsep ketahanan nasional perlu bersikap dinamis sejalan dengan arus perkembangan zaman. Paradigma tentang konsep ketahanan nasional yang inovatif dengan perspektif analisis yang berorientasi pada perkembangan zaman menjadi sikap yang mutlak harus terpenuhi di dalam perkembangan konsep ketahanan nasional. Yang ketiga ada kewibawaan. Keberhasilan konsepsi ketahanan nasional di Indonesia yang seimbang dan berkelanjutan akan meningkatkan kompetensi keterampilan ketahanan mental bangsa Indonesia. Dengan begitu, kedudukan sebuah bangsa akan dihormati dan dihargai bangsa lain. Hal ini dikarenakan semakin tinggi dan kuatnya ketahanan nasional sebuah negara, maka kewibawaan negara tersebut akan meningkat di hadapan dunia. Yang keempat yaitu konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak menonjolkan sikap angkuh, monopoli, dan otoriter. Ketahanan nasional Indonesia lebih mengutamakan sistem konsultatif dan kerjasama serta saling menghormati dan menghargai dengan berlandaskan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, tadi adalah materi saya dan saya kembalikan kepada moderator. Kepada Sobat Salsa telah menyampaikan materinya, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Zulfa. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan untuk menyampaikan materi. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional memiliki beberapa fungsi menurut Sukaya. Konsepsi ketahanan nasional memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, konsepsi ketahanan nasional berfungsi sebagai doktrin dasar nasional. Dalam hal ini, ketahanan nasional berperan penting dalam pembentukan pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa, baik yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral, maupun multidisiplin. Penerapan konsep doktriner ini sangat penting sebagai cara membangun integritas dan menghindari pandangan yang tersekat-sekat. Selain itu, apabila terjadi penyimpangan, maka akan terjadi pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang berpotensi menjadi hambatan. Hal ini apabila dibiarkan dapat menyebabkan penyimpangan dalam pencapaian tujuan nasional. Yang kedua, konsepsi ketahanan nasional berfungsi sebagai pola dasar pembangunan. Dalam hal ini, ketahanan nasional memerankan fungsinya sebagai petunjuk dan pedoman pelaksanaan penggunaan pembangunan nasional di segala bidang yang dilaksanakan secara terpadu dan sesuai dengan program. Yang ketiga, konsepsi ketahanan nasional berfungsi sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Dalam hal ini, ketahanan nasional merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Saudari Zulfa telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Resti Alisari. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep Astra Gastra Ketahanan Nasional.
Penanaman dan pengembangan ketahanan nasional di Indonesia dapat dilakukan dengan sebuah metode yang disebut dengan Astagatra. Astagatra merupakan sebuah penanaman untuk gabungan konsep ketahanan nasional yang memiliki 3 unsur alamnya, yaitu Trigatra dan unsur sosial Pancagatra. Unsur yang pertama yaitu unsur alamnya atau Trigatra. Yang pertama, aspek geografi. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri atas banyak pulau. Kondisi geografis ini memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa letak geografis suatu negara sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional sebuah negara. Yang kedua, aspek demografi. Masyarakat sebagai pemberi tingkat keberhasilan dan penanaman dan penerapan konsep ketahanan nasional didasari pentingnya kualitas sumber daya manusia pada masyarakat di sebuah negara. Yang ketiga yaitu aspek sumber daya alam. Kekayaan alam sebagai jantung kekuatan ketahanan nasional harus dikelola, dikembangkan, dan dimanfaatkan dengan bijaksana untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam yang baik akan tepat sasaran akan sangat mempengaruhi konsep ketahanan nasional sebuah negara, terutama negara Indonesia. Dan unsur yang kedua yaitu unsur sosial atau Pancagatra. Yang pertama, ideologi. Ketahanan nasional dalam aspek ideologi merupakan kunci utama dalam pengembangan konsep ketahanan nasional dalam rangka mengatasi suatu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang baik dalam ataupun dari luar. Yang kedua, politik. Tanpa ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia pada masa mendatang sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional. Yang ketiga yaitu ekonomi. Semakin baik tingkat perekonomian masyarakat dan membaiknya stabilitas perekonomian negara, maka dengan sendirinya ketahanan nasional dari aspek ekonomi akan terwujud. Yang keempat, yaitu sosial budaya. Ketahanan nasional dari aspek sosial budaya merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, tantangan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang membahayakan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara. Yang keempat, yaitu pertahanan dan keamanan. Manifestasi dari ketahanan pertahanan dan keamanan bisa dianalisis dari filtrasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang didasari oleh kesadaran. Materi selanjutnya yaitu ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang pertama, ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan. Yang kedua yaitu tantangan. Suatu hal atau upaya yang bertujuan menggugah kemampuan. Jadi, tantangan ini bisa bermakna positif atau negatif. Yang ketiga yaitu hambatan. Merupakan kegiatan yang dilakukan baik dari luar maupun dari dalam yang bertujuan untuk menghalangi perkembangan positif sebuah negara. Dan yang terakhir yaitu gangguan. Merupakan suatu usaha yang berasal dari dalam dan dari luar yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas sebuah negara. Bentuk-bentuk ATHG. Yang pertama, ancaman. Satu, ancaman militer. Merupakan sebuah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara. Yang kedua, yaitu ancaman non-militer. Menurut Indrawan, ancaman non-militer pada hakikatnya adalah ancaman menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Yang kedua, itu tantangan. Satu, intervensi. Merupakan keikutsertaan pihak luar dalam berbagai kebijakan dalam sebuah negara. Yang kedua, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat berpotensi mengganggu stabilitas negara. Yang terakhir yaitu kriminalitas. Merupakan tindakan yang tidak taat hukum dan dapat membawa dampak negatif terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat. Tingkat kriminalitas yang tinggi di suatu negara akan berdampak pada menurunnya stabilitas keamanan di sebuah negara. Yang ketiga, bentuk dari hambatan. Yang pertama yaitu konflik. Adanya konflik akan melemahkan ketahanan nasional sebuah negara dikarenakan berkurangnya jiwa kebersamaan dalam masyarakat. Yang kedua, eksklusivitas diri atau kelompok. Merasa dirinya atau kelompok lebih baik dari orang lain. Yang ketiga, akulturasi budaya. Yaitu masuknya budaya asing ke Indonesia memiliki dampak positif dan negatif. Yang keempat, terorisme. Merupakan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu bentuk dari gangguan. Yang pertama, gangguan dari luar. Gangguan dari luar negeri dapat berupa penjajahan secara terstruktur yang bertujuan memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mencuri kekayaan alam. Yang kedua yaitu gangguan dari dalam negeri. Salah satu gangguan dalam negeri yang dapat berdampak langsung pada stabilitas dan keamanan negara adalah tindakan makar.
Sekian yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Resti Aryasari telah menyampaikan materinya. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa kita dapat mengetahui apa pengertian ketahanan nasional, juga apa itu konsepsi ketahanan nasional. Dapat kita ketahui bahwa ketahanan nasional adalah kondisi bangsa Indonesia yang meliputi segenap bangsa adalah kehidupan nasional yang berintegritas serta berisi keupulatan dan ketangguhan mengembangkan kekuatan nasional dalam menggapai dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik datang dari luar maupun dari dalam untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia serta perjuangan mencapai tujuan nasional negara Indonesia. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 7. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan baik secara teknis ataupun materi yang disampaikan. Saya sebagai moderator mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahannya. Dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.